Selamat pagi, jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Apa kabar Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Masa yang tidak mudah ini masih harus kita hadapi. Ujung pandemi belum nampak sama sekali. Tapi kita percaya Allah yang besar itu akan selalu menjadi penuntun kita di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit sekalipun. Hari ini kita mau bersama-sama merefleksikan arti sebuah perubahan. Karena pandemi sudah mengubah secara luar biasa tatanan hidup kita. Cara kita berbelanja, cara kita berkomunikasi, cara kita beribadah, cara kita bekerja, cara kita sekolah, cara kita memeriksakan kesehatan kita, semua berubah karena pandemi. Aplikasi-aplikasi muncul dengan begitu cepat. Hal-hal yang dulu terasa lama untuk konsultasi dengan dokter rasanya susah dan harus antri. Sekarang kita bisa lakukan dari rumah hanya dengan mengunduh aplikasi-aplikasi khusus dan kita bisa chat dengan dokter, mendapatkan resep, bahkan obat juga dapat diantar secara langsung ke rumah. Begitu juga dengan komunikasi-komunikasi yang mungkin biasanya kita bisa lakukan hanya di gereja, di kantor gereja. Sekarang kita bisa ngobrol. Ada yang di mobil, ada yang di rumah, ada yang di rumah sakit, ada yang sembari mungkin mengurus anak, memasak di dapur. Kita bisa rapat. Kita bisa melakukan aktivitas kita dan mengerjakan tetap tanggung jawab kita. Bukankah pandemi sedemikian rupa telah mengubah cara hidup kita? Pertanyaan kritisnya buat kita, bagaimana pandemi yang dengan luar biasa mengubah cara kita hidup juga mengubah apa yang di dalam, mengubah karakter-karakter kita, mengubah kemampuan-kemampuan kita, membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih siap, punya perlengkapan yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Jangan biarkan pandemi hanya mengubah cara kita menjalani hidup. Pandemi harus juga bisa mengubah cara kita untuk melihat hidup, berdamai dengan hidup, dan menjalani hidup dengan lebih expert. Bagaimana kita bisa melihat bahwa perubahan kita adalah perubahan yang baik. Ini adalah akhir tahun 2021. Bapak Ibu, gak kerasa kita sudah di awal November. Apakah perubahan terjadi dalam hidup kita? Ya, saya yakin Bapak Ibu akan mengalami dan sudah mengalami berbagai macam perubahan. Tapi perubahan seperti apa yang kita alami? Ke arah yang positif atau ke arah yang negatif? Maju ke depan atau mundur ke belakang, membuat kita stagnan atau bahkan mengalami penurunan dalam berbagai macam hal. Mari kita evaluasi. Di penghujung tahun ini, kita melihat seberapa jauh kita berubah. Ada beberapa hal yang mau kita cek and recheck pada hari ini. Yang pertama adalah, dari mana asal perubahan kita seharusnya? Setiap kita pasti mengalami perubahan, tapi perubahan seringkali mungkin didorong oleh kondisi-kondisi situasi yang tidak bisa kita hindari, termasuk pandemi di dalamnya. Tapi perubahan tanpa pandemi pun harus tetap terjadi. Andai kata tidak ada pandemi, andai kata tidak ada masalah, andai kata tidak ada persoalan, kita tetap harus mengalami perubahan. Dari mana asal perubahan itu? Tentu pertama-tama yang harus kita pikirkan, apakah perubahan itu berasal dari Allah atau sekedar dari komunitas dan situasi kondisi yang kita hadapi. Dikatakan di dalam surat Filipi 2 ayat 13, baik kemauan maupun pekerjaan itu inisiatif Allah. Asalnya dari Allah. Jadi andai kata kita mau melakukan perubahan terhadap hidup kita, udah di akhir tahun, gak pernah terlambat untuk berubah.
Karena perubahan akan selalu ada. Kita nggak perlu menunggu awal tahun untuk berubah. Kita tidak perlu menunggu sampai mentok akhir tahun untuk melakukan perubahan. Setiap hari kita bisa mengusahakan perubahan sedikit demi sedikit dalam hidup kita. Tapi apakah itu berasal dari Allah? Bila perubahan itu berasal dari Allah, dorongan itu berasal dari Allah, pasti akan membawa kita pada perubahan yang positif dan bukan pada perubahan yang negatif. Jadi, perhatikan bagaimana perubahan itu terjadi. Kenapa harus jadi dari Allah? Karena dunia tidak akan pernah mendorong kita ke arah yang positif. Kita ini adalah musuh dunia. Kita itu ditolak oleh dunia karena kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Allah. Maka andai kita mau berubah, jangan biarkan kita berubah karena dunia mendorong kita untuk berubah. Allah yang menolong kita untuk berubah, bukan dunia. Dunia tidak akan membawa perubahan yang positif. Dunia hanya akan mendorong kita untuk justru menjauh dari Allah. Dunia hanya akan mendorong kita supaya kita makin hari makin jauh dari kualitas yang Allah inginkan. Jadi, jangan biarkan kalau dorongan perubahan itu sekedar berasal dari dunia. Minta Tuhan yang mendorong kita. Karena dorongan Tuhan adalah dorongan yang akan membawa kita pada progres, pertumbuhan, kemajuan, bukan kemunduran. Hal yang kedua tentang perubahan adalah ketika kita mau berubah, maka berubah seperti apa? Efesus 4 ayat 15 mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa andai kata kita mau berubah dan bertumbuh, itu harus terjadi di dalam semua aspek hidup kita ke arah Dia yang adalah kepala. Kalau kita mau berubah, jangan hanya yang di luar yang berubah, tubuh yang berubah. Pikiran kita harus berubah, hati kita harus berubah, cara kita merespon harus berubah, cara pandang kita, perspektif kita harus berubah. Dan hal-hal yang di dalam itu mempengaruhi hal-hal yang di luar. Bagaimana kita merespon hidup itu dipengaruhi oleh mood kita, pemahaman kita tentang persoalan, tentang hidup, tentang tantangan, tentang masalah, tentang musibah, dan lain sebagainya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, andai kita berubah, coba cek apakah perubahan itu terjadi di dalam semua aspek ke arah Kristus, bukan menjauhi Kristus. Apakah pikiran kita menjadi pikiran yang penuh dengan hal-hal yang manis, yang membangun iman, yang mendatangkan pengharapan, yang baik, yang indah, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera dari Tuhan, atau iri hati, dengki, kemarahan, kekecewaan terhadap hidup, terhadap pandemi, terhadap pemerintah, terhadap masyarakat, terhadap gereja, dan lain sebagainya? Apakah tubuh kita semakin sehat saat ini? Pandemi mendorong kita untuk memelihara kesehatan. Lebih baik bukan? Tapi banyak orang-orang yang justru mengalami penurunan dalam segi kesehatan mereka. Apakah kita termasuk di dalamnya? Termasuk juga apakah spirit kita atau roh kita makin nyangkut sama Tuhan, makin berharap sama Tuhan, makin peka sama Tuhan? Karena kemungkinan kita sendiri di rumah, kita tidak punya teman-teman yang bisa berjumpa secara fisik, kita lebih banyak sendiri, dan kesendirian kita itu sebetulnya juga bisa kita gunakan untuk melatih kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Bagaimana pandemi ini mengubah saya dan saudara? Apakah di akhir tahun 2021 ini kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Atau masih banyak yang harus kita usahakan? Saya sebagai pribadi, masih banyak yang harus diusahakan. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Dan tidak pernah ada kata terlambat. Setiap hari kita bisa mengalami perubahan. Mau atau tidak, itu pilihan kita. Selamat berubah senantiasa. Tuhan menopang dan menolong kita.